diskusi tentang dasar-dasar organisasi Aman Barito Utara Bang Saleh. Kebetulan juga pengurus yang lama, saya ajak kembali untuk bergabung di kepengurusan kita, Bang Ibnu dan Bang Basit. Kebetulan kawan-kawan yang lain belum bisa merapat ke tempat kita ini. Nah, diskusi kita malam ini tentunya mengarah kepada bagaimana pergerakan Aman ke depannya, khususnya di Barito Utara, tentang bagaimana kita supaya masyarakat adat ini bisa kita terlayani. Nah, mungkin itu pengantar dari saya. Bang Saleh mungkin bisa membuka ruangan kita supaya kegiatan kita diskusi malam ini bisa berjalan dengan santai, nyaman, dan bisa menangkap lah antara kita semua. Terima kasih Pak Ketua. Kebetulan Ketua ini adalah pengurus baru dan tentunya Aman adalah melanjutkan apa yang sudah menjadi cita-cita pendirinya, termasuk seluruh masyarakat adat yang ada di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Barito Utara. Dan tentunya komunitas Aman di Kabupaten Barito Utara itu ada beberapa komunitas yang kalau kepengurusan sebelumnya itu ada 32 dan mungkin nanti akan diverifikasi lagi bagus. Ada 50-an Bang Saleh. Nah, mungkin ada 50-an lagi. Nah, tentunya kepada teman-teman ini harapan kita Aman ini melanjutkan apa yang sudah diprogramkan oleh pengurus selanjutnya dan bagaimana arahan dari PW dan PB juga, dan mudah-mudahan nanti apa yang menjadi cita-cita daripada Aman ini bisa terwujud. Nah, mungkin itu pengantar dari saya. Mungkin nanti bagaimana Pak Ketua, coba kita sharing apa yang harus kita lakukan di kepengurusan ini. Saya begini, Bang Saleh, ini ada 2 pengurus kita baru semua, tetapi kalau Aman mereka sudah mengenal. Yeah. Nah, mungkin kepada Bang Ibnu kan bagian OTK. Bang Ibnu, rasa-rasa kendala yang atau ada unek-unek Bang Ibnu yang mau ditanyakan kepada kita, bolehlah. Atau Bang Haidir mau ditanyakan kepada kita, boleh. Mungkin itu. Oke, terima kasih banyak kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, jadi untuk di Aman ini kebetulan saya membidangi keorganisasian. Nah, jadi di dalam organisasi itu salah satunya adalah rekrutmen. Iya. Nah, di rekrutmen itu mungkin ada beberapa kendala, mungkin minta untuk gambaran-gambarannya seperti apa nantinya kategori-kategori untuk rekrutmen sebagai salah satu anggota ataupun kepengurusan. Nah, itu. Nah, itu salah satunya. Oke, itu poin pertama. Poin kedua, selain untuk rekrutmen, nah untuk ke depan, apakah nanti di setiap desa kita nantinya, khususnya di Barito Utara, apakah nanti kita kaderisasi? Iya. Nah itu mungkin 2 poin saja yang saya mau sampaikan supaya nanti kita bisa ada gambaran jelas bagi terutama bagi saya sendiri, artinya masih baru di lingkungan Aman ini. Kita sama-sama belajar. Nah, mohon untuk penjelasan mungkin yang bisa disampaikan ke saya. Mungkin terima kasih banyak yang sudah saya sampaikan ini. Mudah-mudahan bisa nantinya bisa untuk tolak ukur hasil kinerja saya nanti ke depan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, mungkin nanti akan ditambahkan oleh Ketua lagi ya, karena Ketua ini juga orang yang lama di Aman, kebetulan jabatannya aja yang baru yaitu sebagai Ketua. Kalau sebelumnya sebagai kader Aman dan pengurus juga beliau tentunya. Dan kalau di Aman tidak ada perekrutan ya Pak Ketua, karena dia hanya ada pengkaderan. Nah, jadi pengkaderan misalnya nanti kader muda Aman itu nanti ada tempatnya. Nah, kader muda pemula nanti kadernya ditingkatkan lagi, kayak BPAN itu sebenarnya tempat kader-kader muda dulu. Nah, sambil sounding kegiatan dengan Amannya. Dan nanti mereka sudah bisa baru masuk ke pengurus Aman. Nah, itulah fungsinya BPAN. Jadi dia di sektor muda, sektor anak-anak muda, dan tentunya
kendala kita hari ini adalah yang dihadapi oleh AMAN, Aliansi Masyarakat Adat ini, dan terutama juga BPAN itu adalah bagaimana kita menyadarkan kembali tentang pentingnya masyarakat pemuda kita ini yang juga paham tentang masyarakat adat di mana dia ada. Karena yang kita hadapi ini adalah era globalisasi, era teknologi, di mana cepat atau lambat dan perlahan mereka akan meninggalkan kegiatan-kegiatan budaya Iya. tradisinya karena Iya. di modernisasi. Nah, itu penting bagi AMAN. Dan kalau di Aliansi Masyarakat Adatnya, khususnya PDE, pengurus daerah, itu adalah dia kegiatannya, di mana kegiatannya salah satunya adalah pemetaan wilayah adat yang hari ini juga berebut dengan wilayah investasi. Iya. Nah, makanya itu penting. Dan nanti kalau sistem perekrutan itu jadi tidak ada, yang ada hanya pengkaderan. Jadi pencapaian target itu cuma pengkaderan. Pengkaderan. Itu pencapaian target. Ah. Nah, nanti itu untuk target pengkaderan itu apakah ada tahapan-tahapannya? Kalau tahapan mungkin ada ya, tapi nanti kalau sebenarnya tidak ada yang baku di AMAN itu selagi dia tidak merubah anggaran dasar dan rumah tangganya. Iya. Misalnya nanti pengurus daerah kita ini di bawah pimpinan Pak Ketua ini adalah dia sahabat AMAN dulu, nanti teman-teman yang sekolah itu boleh kita programkan itu. Ini kan bagaimana visionernya aja. Iya. Sahabat AMAN, teman-teman OSIS itu kan bisa diambil sebagai sahabat AMAN dulu. Jadi saat ada kegiatan AMAN, ada kegiatan BIPAN, mereka bisa kita libatkan. Itu salah satu strategi. Nah, mungkin bisa ditambahkan Ya. Ketua. Kalau untuk perekrutan kita tidak ada seperti organisasi lain Ya. yang memang Berlebihan. khusus untuk perekrutan. Iya. Nah, kita di 50 komunitas yang ada itu, kita kalau di AMAN sebutannya desa itu komunitas. Nah, jadi kita sebut komunitas, dalam satu kesatuan itu komunitas. Nah, untuk setiap komunitas itu kita itu ada minimal kontak person untuk atau kalau paling tidak kontak person ataupun dia pengurus komunitasnya. Nah, di bagian itu di komunitas itu kita mengadakan pendidikan kader seperti yang kita adakan kemarin, itu pendidikan kader pemula. Kemudian nanti ada kader penggerak, ada pendidikan kader pemimpin dan lain-lainnya. Jadi kita secara kontinu memang ada pendidikan kader. Nah, jadi harapan kita, kenapa ada pendidikan kader itu, supaya setiap anggota AMAN ini dia mendapatkan pembelajaran ilmu yang bisa kita dapatkan. Pembekalan. Iya, pembekalan. Seandainya pun kita harus merekrut, itu mungkin belum saatnya. Belum. Nah, makanya kemarin kan terjadi kita yang di waktu di Musda itu bahwa AMAN itu adakah kartu komunitasnya, kartu anggotanya itu kita tidak menggunakan kartu anggota karena kalau dia sudah di komunitas dia adalah anggota AMAN. Iya. Siapapun dia adalah anggota AMAN. Pertanyaan kedua tadi, Bang Ibnu, saya lupa tadi. Yang kedua tadi. Yang kedua itu berkaitan ya istilahnya itu di desa-desa tadi kan. Iya. Ya, bahasanya kalau kita tuh perekrutannya kan tadi ya sebenarnya Berjenjang. jenjangnya itu. Itu kalau desa itu sebenarnya kita ya itu tadi sahabat AMAN di teman-teman Iya. sekolah itu boleh dulu. Karena pemuda-pemuda desa kita ini kan juga dilematis. Iya. Di samping dia juga tidak artinya tidak fokus dengan dia mencintai budayanya karena dia butuh pekerjaan tuh, makanya Iya. kadang-kadang dia sekolah keluar Iya. termodernisasi pola pikirnya. Nah, makanya kita rekrut sebagai sahabat AMAN. Dan nanti kalau dia misalnya kuliah ke Palangkaraya, kita kenalkan ke PW, mungkin seperti itu. Karena kita ini ini menurut pendapat saya, tapi bukan pendapat ahli yang saya gunakan. Di tingkat masyarakat adat itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu tingkatannya adalah masyarakat adat yang tidak terkontaminasi dengan teknologi. Iya. Iya. Kalau di
yang kita ketahui, tapi kita belum pernah ke sana. Mudah-mudahan kita ada waktu sana meratus dengan Baduy. Yang kita ketahui. Nah, itu tingkatan pertama. Tingkatan kedua adalah masyarakat adat yang hidupnya di desa, yang berladang, berburu, tapi sudah mengerti teknologi. Termasuk kita ini kan. Iya. Kita ini kan dari desa, dari komunitas semua. Tingkatan ketiga adalah masyarakat perkotaan yang memakai teknologi tetapi mencintai budaya. Masih peduli dia. Masih peduli. Ini yang sangat menarik. Bagaimana kita menggait mereka supaya mereka bisa mendukung gerakan kita ini. Mungkin itu yang dasar-dasarnya. Kalau Bang Hidir ini kan anggota BPN dulu. Dari BPN. Kita ikut di Aman. Ada bagaimana Bang Hidir, ada kendala-kendala dalam pergerakan kita atau ada yang ingin ditanyakan atau supaya kita diskusi kita jalan malam ini? Oke, terima kasih kesempatan yang telah diberikan Ketua Aman. Terpilih tentunya kita akan menjalankan organisasi sebagaimana tujuan organisasi ini. Sebelum kita menuju pertanyaan, tentunya kalau kawan-kawan di luar sana ingin tahu apa sih aliansi masyarakat dan Nusantara dan Aman. Mungkin kawan-kawan penonton ingin mengetahui apa sih tujuan Aman. Sedangkan banyak di luar aman-aman, tapi pergerakannya apa sih? Iya, betul. Manfaatnya untuk masyarakat yang ada di kampung, yang ada di kota dan sebagainya. Mungkin itu dulu pertanyaan sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Atau jangan-jangan Aman ini adalah organisasi yang terlarang. Terlarang atau apa tujuannya, dan ini lembaga atau ormas kan. Itu banyak yang nggak mengerti tentang keamanan kan. Jadi melewati live streaming atau video kita ini kan, jadi masyarakat tahu tentang Aman kan. Masyarakat luas, khususnya di Barito Utara ini. Terima kasih. Kalau Aman ini sebenarnya dia adalah termasuk dalam ormas, tetapi dia tidak mengikat kepada suatu pihak lain, karena dia independen. Dan pergerakan Aman ini dia di pemberdayaan budaya, kemudian seni, ekonomi, itu mencakup semua. Aman ini dia fokusnya di pemetaan wilayah adat, karena masyarakat adat kita ini kan dia punya tempat, punya hutan, tetapi tidak terdata di pusat ataupun di pemerintah, di pihak investor. Nah, makanya kenapa kita harus ada petanya? Karena sebelum investor masuk itu masyarakat adat sudah punya tempat, peta. Nah, di peta ini kan ada misalnya kalau di kepercayaan keharingan itu misalnya tempat-tempat yang tidak bisa dimasuki atau tidak bisa dirusak. Nah, itulah pentingnya peta wilayah adat itu. Nah, kemudian Aman mengadvokasi masyarakat adat, tetapi dalam tanda kutip masyarakat adat adalah satu kesatuan masyarakat adat, bukan perorangan. Jadi misalnya ini adalah di suatu tempat ada konflik dengan pihak investor, Aman mengadvokasi masyarakat, mengajari masyarakat supaya masyarakat tidak tersandung dengan hukum. Nah, ini disinilah letak Aman yang orang banyak tidak mengerti. Kadang-kadang orang juga salah paham, dikiranya Aman itu merebut peran dari mantir adat, karena dia bergerak di bagian adat kan. Sebenarnya Aman itu tidak merebut peran mantir adat, tidak merebut peran dari Demang. Aman itu kita membantu mereka mencatat sejarah kampungnya, kemudian mencatat hukum adatnya. Itu bagi yang komunitas kita. Kalau di luar komunitas kita belum bisa melayani, karena prioritas kita adalah komunitas kita yang 50 komunitas tadi. Nah, cuman mudah-mudahan
dalam kepengurusan kita ini kita bisa memverifikasi komunitas itu, Bang Saleh, kawan-kawan semua, supaya bukan hanya namanya yang ada, Ya. tetapi memang benar-benar kita mempunyai kontak person, mempunyai orang-orang yang memang benar-benar mengurus, bisa kita percaya di suatu komunitas tersebut. Mungkin Bang Saleh ada yang bisa ditambahkan? Ya, kalau aman ini yang menurut paham saya dia berbeda dari organisasi lainnya, karena dia memang aliansi masyarakat adat se-Indonesia. Jadi dia berbeda kultur. Misalnya antara Bertutara dengan Kabupaten Konawe dia beda. Nah, beda kalau dia gerakan organisasi, kalau memang dari atasnya satu, dia ke bawahnya satu. Nah, ke bawahnya satu, tapi kalau aman ini perhimpunan ya, perhimpunan. Makanya kita tidak ada ketua umum di PB, yang ada hanya sekjen. Nah, seperti PBB. Jadi dia dipilih oleh masyarakat adat se-Indonesia untuk bisa menjadi pengurus PB, makanya disebutnya adalah sekretaris jenderal aja, karena dia orang yang dipercaya menjadi pengurus pusat. Makanya tidak ada bahasanya adalah ketua. Jadi dia sekjen. Nah, makanya kalau aman ini tujuannya yaitu tadi sebagaimana yang disampaikan ketua tadi, mengadvokasi. Karena masyarakat kita jauh sebelum Indonesia merdeka tentunya terdiri dari adat dan kerajaan. Jadi ada masyarakat adat, ada masyarakat kerajaan. Nah, kalau adat ini adalah yang memang tidak tercatat di hukum negara. Iya. Tapi diakui dalam Undang-Undang 45 negara bahwa masyarakat adat juga bagian daripada NKRI. Nah, lalu kelemahan-kelemahan kita hari ini seiring dengan berjalannya waktu adalah sebagaimana yang disampaikan ketua tadi adalah mencatat desa itu, sejarah desa itu orang banyak nggak tahu. Apalagi anak-anak yang milenial hari ini saya yakin jelas nggak tahu. Nah, makanya sebelum orang-orang tuanya habis itu ya kalau bisa peran aman ini juga menyadarkan masyarakat bahwa yang pernah kita lakukan di zaman periode sebelumnya itu adalah mencatat sejarah Leo Karamongan. Di sana ada Betang Dambung Sirang, dari Jagaleket sampai ke Dambung Sirang itu ada rentetan sejarahnya, itu cerita. Nah, itu yang dibukukan nanti dan itu yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah sehingga menjadi pengakuan di dalam pemerintahan. Tapi bukan berarti dia pemerintahan, tidak. Bukan dia jadi pesaing pemerintah desa, tidak. Tapi dia adalah ini loh sejarah desa Leo Karamongan yang bisa dibukukan, yang bisa nanti dilihat oleh anak cucu kita. Harapan kita seperti itu, khususnya untuk Bertutara. Nah, makanya kalau di aman itu semua masyarakat boleh gabung dia, yang bertujuannya secara nasional untuk kepentingan masyarakat adat di wilayah. Ini kan berbahaya nih, anak-anak zaman sekarang dia pegangnya handphone. Ya. Kalau kita dulu, saya khususnya pegang logo atau pegang gasing kalau hari-hari bermain di air kalau lama-lama. Permainan lokal kan? Iya, makanya aman itu pun termasuk dia ada itu namanya apa, sekolah adat. Nah, sekolah adat itu dia mengajari bagaimana kehidupan masyarakat yang Kearifan lokalnya, misalnya bagaimana diajarkan menari, bagaimana diajarkan menganyam, bagaimana diajarkan bikin jebakan orang dulu, ya, bermacam-macam kegiatan yang bisa diajarkan. Nah, mungkin termasuk melonta juga anak-anak iya. hari ini nggak ngerti. Iya. kalau saya dulu masih kecil, melonta, merengge, apa, Merawai, mancing itu kan. Mancing. Itu kegiatan memang kegiatan dasar-dasar pada saat masih anak-anak. Untuk mengisi waktu ya Iya. memang dulu kayak gitu gitu. Kalau zaman sekarang handphone, main game anak-anak kecil. Salah satu segala juga mungkin masuk yang pertanian seperti bikin buka ladang. Iya. Seperti mandiri. Iya. Itu kegiatan yang berkaitan dengan itu salah satu dari lepas dari adat juga itu. Iya. Lepas dari adat Kalau yang Leo Karamongan itu lengkap kita catat dan makanya itu sudah ada di Dinas Lingkungan Hidup sini, bukunya itu
termasuk sejarah gongnya, sejarah betangnya, termasuk sejarah alat-alat benda adat yang digunakan zaman dulu. Dan kita foto, dan nanti itu lambat laun punah ya. Iya. Nah makanya harapan kita biar ini nggak terlambat, karena memang negara kita, daerah kita ini juga tidak menutup kemungkinan akan mengarah pada kemajuan. Dan saat kemajuan itu terjadi, yang kita pahami dulu waktu kita kecil itu Pitugur itu dijual beli. Iya. Tapi yang udah nilai ratusan tahun ya. Dan itu sebenarnya punya sejarah histori untuk keluarga dan masyarakat itu. Tapi hari ini kan banyak yang baru-baru. Kalau tempat saya itu banyak yang hilang. Nah, karena memang pencurian terjadi, karena memang kolektor yang suka benda-benda mengarah pada purbakala dia butuh itu. Nah, makanya jangan heran kalau kita ini ya juga dilematis. Artinya kita butuh uang tapi menjual harta benda yang bernilai sejarah itu yang perlu kita aman ini juga menyadarkan pentingnya itu. Tadi ada 2 paparan dari Ketua Aman. Tentunya saya ingin bertanya, itu untuk kita semua juga untuk pengurus Aman tentunya untuk kedepannya. Yang pertama ada dikatakan masyarakat adat, ya kan? Tentunya kategori masyarakat adat di kampung ini seperti apa menurut Aman? Tentunya di kampung-kampung. Yang kedua, misalkan wilayah masyarakat adat itu misalkan direbut oleh beberapa investor misalkan. Adakah pendampingan dari Aman? Bagaimana sikap Aman untuk menyikapi semua itu? Iya. Saya kembali ke pertanyaan yang awal tadi. Ada satu yang Aman itu memang belum banyak orang yang tidak tahu. Iya. Saya cerita dulu ya. Dulu tahun 2015 kalau nggak salah, saya waktu itu menjabat PNA lah, Pelaksana Harian Sementara. Jadi di Kapolres itu di Kasat Intel datanglah. Mereka nggak tahu Aman, serius nggak tahu. Jadi kita kesana itu bawa buku tebal, ADRT semua kita bawa, kita kasihkan ke mereka. Dan disangkanya dia itu adalah yang ngurus bagian adat ini adalah orang tua. Pas saya datang waktu itu saya umur paling 26, 27 lah. Terkejut dia. Wah, dia bilang ternyata kamu masih muda, dia bilang. Nah, terkait dengan yang kategori masyarakat adat menurut kita Aman adalah dia ada masyarakat adatnya, ada masyarakat hukum adatnya. Tapi kalau merujuk ke MK 35 itu, biar nggak tegang ngerokok dulu Ketua. udah tegang, saya memang nanti ngerokok. Dia masalah tadi itu yang pasti dia mempunyai wilayah adatnya, mempunyai wilayah adat. Kemudian dia kehidupan di masyarakat adat itu dia masih meramu, masih berburu, masih kebiasaan lama. Dia masih memegang kehidupan kearifan lokal, masih mengadakan upacara ritual yang dulu lah. Kemudian dia ada peranata hukum adatnya, ada pengurusnya. Kalau dulu kan kepala adat, sekarang kan mantir. Nah, tapi kalau di tempat kita Batu ini mantir itu belum begitu biasa penyebutan, karena di Putusan Gubernur yang baru kan semuanya mantir se-Kalimantan Tengah ini. Bahasa pemerintah. Iya. Tapi kalau kita di sini terbiasa dengan masih kepala adat. Artinya masyarakat adat itu yang masih memegang kepercayaan dan budaya-budaya. Iya. Nah, kemudian ada hukum adatnya. Hukum adatnya itu adalah misalnya penyelesaian perkawinan, penyelesaian masalah ada konflik perkelahian dan segala macam-macam bisa diselesaikan di masyarakat masih ada. Nah, itu yang dasar yang di Aman ini yang dikatakan sebagai masyarakat adat. Nah, kemudian bagaimana misalnya tadi ini ada masyarakat yang konflik dengan pihak investor ataupun kita sendiri yang terkena, ibaratnya karena kita mengadvokasi kita dipidanakan. Nah, kita nggak usah khawatir karena jaringan Aman ini kan dia luas. Dia ada PP-Man yang membantu kita, kemudian
termasuk di Aman Bertualang ini kan Aman Baru ini kita punya kawan kita yang tergabung dalam Aman yang sudah mengadvokasi banyak orang yang termasuk kemarin yang peladang kemarin ada dia membantu kita. Nanti mungkin pada saat kita diskusi ke depan dia bisa hadir di sini. Masih banyak lagi hal-hal seperti di dulu tahun 2012 saya ikut persidangan yang ada kawan kita 9 orang yang dilaporkan oleh PT anu lah karena mereka konflik lahan. Dilaporkan ke percobaan pencurian di kebun karet. Tetapi ketika di dampingi oleh Aman, mereka bisa lepas dari tuduhan-tuduhan itu. Mungkin itu Bang Saleh ada tambahan sedikit. Ya kalau kita ya harapan kita masyarakat adat ini sampai nanti habis negara ini ya tetap harus ada. Iya. Nah cuma ya itu tadi ancaman kita adalah ketidakpedulian oleh generasi-generasi yang akan datang. Karena kita paham dan kita juga tidak bisa jauh dari teknologi, dan teknologi ini juga nanti akan mengaburkan tentang peranata itu karena dia akan mengarah pada modernisasi. Dan harapan kita nanti PD Aman Bertualang itu ya paling enggak nanti ada kegiatan-kegiatan blogo, main daku-dakuan, gasing itu. Termasuk mungkin ini juga bangunan rumah yang masih bisa boleh dikatakan masih bisa digunakan. Nah, mungkin itu salah satu juga untuk sejarah juga nanti untuk masuk ke kategori adat juga nanti. Iya. Kalau bangunan-bangunannya kita sanksi juga hari ini karena memang bangunan-bangunan tua ini kan sudah termodernisasi. Cuma kalau dulu di daerah Perwira di Pos itu kan masih ada bangunan tua tuh yang punya. Ya, masih ada. Nah, harapan kita ya pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata sudah mencadangkan itu sebagai warisan budaya seperti itu. Dan itu juga yang pernah kita sampaikan waktu di kepengurusan sebelumnya, karena di Polres itu adalah bangunan-bangunan zaman kolonial. Dan harapan kita meskipun ada bangunan-bangunan baru, tapi keaslian dari bangunan kolonial itu harus dicatat dan dijaga, jangan sampai tergerus oleh bangunan modern. Termasuk SD Putra di bawah kita itu adalah bangunan kolonial. Mungkin kedepannya kita bisa koordinasi sama teman-teman di desa. Mungkin langkah-langkah kita bangunan-bangunan yang artinya riwayatnya memang riwayat sangat cukup histori. Ya itu boleh nanti kita komunikasikan sama teman-teman di desa supaya itu harus dijaga. Banyak itu bisa kita pada saat kita advokasi di kampung bisa kita laksanakan itu. Nah, berhubung waktu kita ini sudah habis, dan mungkin diskusi kita cukupkan sampai di sini. Nah, ada sesi selanjutnya kita akan bisa bertemu di obrolan beradat. Nah, mungkin itu. Selamat malam. Terima kasih Bang Saleh. Oke, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Oke, see you.